Baik lagi dengan gua Jan, and welcome to What's on Film. Dragon Ball Super versus Dragon Ball Z. Hey para Saiyan, Dragon Ball adalah masa lalu penyuka anime dan manga, setuju nggak? Juga dia itu adalah karakter pertama yang lo pertama kali tahu cara gambarnya. Nah, siapa nih dulu pas masih kecil nyobain Kamehameha di dalam kolam renang dan percaya bisa ngeluncurin? Ada nggak? Nggak ada? Oke, mungkin gua doang. Mungkin ada dari kalian juga nih yang ngikutin Dragon Ball dari Gokunya masih kecil, terus first crush kalian Bulma, atau Dragon Ball Z, atau shock pas Dragon Ball GT itu nggak canon kayak selamat tinggal Super Saiyan 4. Atau sampai sekarang nonton ngikutin Dragon Ball Super. Jadi semenjak Dragon Ball Super, akhirnya kita tuh dikenalin dengan beberapa jenis Super Saiyan lanjutan. Dengan Super Saiyan God lah, atau Super Saiyan Blue, Rose, atau bahkan Ultra Instinct dan lain-lain yang dimana semuanya pasti tuh over 9000. Tapi itu lama-kelamaan, jadi kayak ada tembok pembatas nih antara overpower dan limitation yang ada di dalam Dragon Ball Super dan Dragon Ball Z. Yang dimana ini juga sebenarnya menjadi garis bawah terbesar dalam ciri khasnya, super sekali. Dragon Ball Z itu fokusnya tuh dilimitasi guys. Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, atau Fusion dimana tuh untuk mencapai kekuatan absolut yang seperti itu tuh bakal muncul juga efek samping dari kekuatan itu. Misalnya Super Saiyan 3, dia cuma bisa sebentar karena energi lu habis. Makanya Goku bisa Super Saiyan 3 lama itu pas waktu dia mati, karena dia nggak akan capai dalam bentuk arwah. Atau misalnya Fusion, itu kan kuat banget Gotenks, Vegito, tapi dia kan harus fusion dulu. Kalau Gotenks mesti ritualnya, kalau Vegito mesti pakai anting yang ribet dulu, dan keduanya harus mau gabung. Nah, itu pun berlaku juga nih guys sama jajaran musuhnya. Majin Buu kan kuat, tapi dia kecil, jadi dia kan disadvantage dari segi jarak, walaupun sebenarnya dia bisa manjangin tangan. Atau misalnya Cell yang sebegitu kuat, tapi kan tujuan dia cukup simpel dan punya pendirian soal itu. Dia tuh pengen turnamen, pengen menjadi yang terkuat. Atau mungkin Frieza yang sebenarnya dia tuh kuat banget, cuman dia terlalu sombong untuk memakai final formnya waktu ngelawan Goku dan Z Fighters-nya waktu di awal-awal si Goku belum bisa Super Saya. Coba itu dilakuin, udah kelar tamat di Dragon Ball. Nah, tapi di Dragon Ball Z ini jadi ada nilai plus dari story development-nya. Jadi lebih fluktual, lebih terbagi ke karakter yang lainnya. Karena limitasi mereka membuat ceritanya itu harus lebih solutif. Jadi nggak sekedar another stronger Super Saiyan aja. Tapi di sini juga ada nilai minusnya guys, yaitu repetisi musuh. Frieza, Cell, atau Majin Buu itu kan musuh yang satu tipe dengan transformasinya kan. Nah, kemudian kita masuk ke Dragon Ball Super. Tentu ciri khasnya adalah di overpower-nya. Bayangin guys, Super Saiyan Blue, ini kalau misalnya kita mau jabarin, dia itu adalah Super Saiyan God yang Super Saiyan. Berarti seseorang untuk mencapai titik kekuatan itu, dia harus bisa Super Saiyan 1 dulu, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 dulu, habis itu jadi Super Saiyan God lagi. Pas lu udah jadi Super Saiyan God ini, lu Super Saiyan lagi. Kenapa harus kayak gitu? Karena musuh lu juga kuatnya tuh naujubile, Jiren, Zamasu. Yang dimana kalau misalnya kita ketahui, Zamasu itu adalah seorang Super Saiyan God juga. Super Saiyan God yang Super Saiyan, makanya rambutnya jadi merah, Super Saiyan Rose. Dan dia fusion nih, dia gabung nih. Jadi masih kecap nggak tuh guys? Intinya ada power, overpower lagi. Jadi itu menjadi ciri khasnya Dragon Ball Super. Selalu ada yang menimpa, ditimpa. Dan mungkin nilai plusnya akhirnya tipe musuh yang hadir pun jadi sangat berbeda. Kita ambil contohnya Jiren dan Zamasu aja udah dua archetype yang sangat beda. Dan menurut gue ini membuat potensi plot untuk calon musuh terkuat tuh tersembunyi dan jadi semakin memungkinkan. Seperti kalau misalnya kita perhatiin Father Priest yang rumornya dia adalah entitas terkuat nomor 2 di semestanya Dragon Ball. Atau mungkin Zeno sendiri yang dimana dia adalah entitas terkuat nomor 1 di semestanya Dragon Ball. Jadi jangan-jangan itu si bentuk polos imutnya yang kayak boneka itu adalah form satunya yang dimana nanti ada sosoknya yang ngeri banget. Karena kan kalau misalnya lu bayangin kan esensi turnamen yang dibikin sama Zeno kan itu cukup dark kan. Mempertaruhkan universe lu dengan pertarungan di turnamen. Dan di dalam Dragon Ball Super juga sedikit menunjukkan bagaimana Zeno itu sangat childish yang dia hampir menghancurkan setengah universe cuman karena dia bad mood. Jadi kayak tinggal tunggu waktunya aja si Zeno tuh snap dan Goku harus ngantiin. Tapi dari sini jadi muncul nilai minus guys, yang dimana limitasi itu jadi hilang. Akhirnya imbasnya tuh bener-bener ada di karakter lainnya, yang dimana semakin lama gue melihat karakter-karakter lain, even Vegeta, itu jadi suplemen aja. Walaupun tuh kita tahu pasti di ujung-ujungnya di kisah Dragon Ball tuh Goku pasti yang ngalahin. Cuman solusinya gimana Goku ngalahin itu jadi cuman sedikit. Yang tersedia tuh makin sempit. Jadi pasti kayak oke, kalau ada musuh baru pasti nanti bakal ada jenis Super Saiyan baru yang bakal menimpa lagi lebih kuat dari Super Saiyan Blue. Mungkin kalau misalnya sejauh ini ada Ultra Instinct, bakal ada lagi untuk ngalahin musuh yang lebih kuat Ultra Instinct Super Saiyan Blue White God kali ya.
Tapi menurut kalian gimana nih guys? Apalagi yang ngikutin Dragon Ball Super sampai sekarang. Menurut lo apa sih nilai plus dan nilai minusnya dari Dragon Ball Super dan Dragon Ball Z? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, lo bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya kita update video. Oke, cukup sekian untuk What's On film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.